Senjata Makan Tuan bagian kedua. Setelah sampai di rumah, Andre berusaha menengahi semuanya, namun gagal. Nanda sungguh sudah habis kesabaran. Ia membereskan beberapa pakaian dan barang-barang, lalu pergi ke rumah kedua orang tuanya. Sang suami sudah berusaha mencegah, tapi keputusan Nanda tidak bisa lagi diganggu-gugat. "Tisha atau aku yang keluar dari rumah," ujar Nanda. Tetapi Andre tidak bisa menyuruh adiknya yang juga disayangi itu keluar rumah begitu saja. Andre benar-benar bingung. Dan hal itu jelas bagi Nanda, yang kemudian memutuskan pergi dari rumah mereka. Semua pertengkaran itu tentu saja dengan cepat sampai ke telinga kedua orang tua Andre melalui Nanda. Dan mereka langsung memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Mereka juga langsung mencarikan tempat kos untuk Tisha dan memaksanya pindah dari rumah Andre saat itu juga. Tisha tentu saja tidak bisa berkutik dan membantah. Ia harus menuruti semua permintaan orang tua sambungnya itu. Tidak bisa menolak. Namun di dalam hatinya, ia sungguh makin membenci Nanda, kakak ipar yang harusnya ia sayangi itu. Setelah Tisha keluar dari rumah, Andre yang ditemani kedua orang tuanya langsung meminta maaf dan memujuk istrinya untuk kembali pulang. Mendengar Tisha sudah keluar dari rumah mereka, tanpa basa-basi, Nanda mau berbaikan dengan suaminya dan kembali tinggal bersama. Nanda lega. Ia juga berkata akan berbaikan dengan Tisha bila saatnya sudah tepat. Setelah kedua mertuanya itu berjanji tidak lagi memperbolehkan Tisha untuk tinggal apalagi mencampuri kehidupan ia bersama Andre. Nanda senang karena mertuanya bahkan menegaskan jika sebuah rumah tangga, apalagi yang masih seumur jagung, tidak seharusnya dicampuri oleh siapapun. Sementara itu, Tisha justru makin terbakar rasa cemburu dan kebencian yang terus dipiaranya. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya untuk memikirkan dan mengutuk kakak iparnya itu. Ia terus berpikir, Nanda adalah seorang perempuan yang tidak becus. Hanya bisa merayu Andre dengan pakaian seksi murahan. Tidak bisa mengurus suami dan rumahnya dengan baik. Usaha bakerynya juga tidak pernah maju. Perempuan yang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Semua amarahnya pada sang kakak ipar itu satu persatu dituliskannya di atas buku harian yang kini menjadi satu-satunya teman yang ia punya. Kedua orang tua sambungnya pun kini tidak lagi memihak akan masalah ini. Ia justru disalahkan karena terlalu mencampuri urusan rumah tangga sang kakak. Sedangkan Andre, sumber dari semua kekesalan hatinya kini bersikap dingin. Tidak seperti biasa. Semua telepon dan pesan yang dikirim Tisha sering tidak ditanggapi. Malam itu Tisha benar-benar tidak bisa tidur. Ia gelisah. Sudah hampir 2 minggu sejak pindah ke kos barunya, ia sama sekali belum melihat Andre. Telepon dan pesan yang ia kirim pun tak kunjung direspon oleh kakak sepupunya yang ia cintai itu. Dari waktu ke waktu,
perempuan 23 tahun itu terus berprasangka buruk pada Nanda. Tisha yakin betul jika Nanda adalah penyebab sikap dingin yang dilayangkan Andre padanya. Ia bahkan membayangkan bagaimana Nanda melarang suaminya itu untuk tidak menjawab pesan dan telepon darinya. Untuk meredam kekesalannya, ia mencoba berselancar di internet. Tidak disangka, justru muncul sebuah ide sesat ketika ia membaca sebuah situs yang membahas tentang kasus kriminal. Ia lantas mulai menyusun sebuah rencana. Rencana yang mungkin akan disesalinya. Keesokan harinya, dengan berpakaian seperti seorang laki-laki, Tisha datang mengendap-endap ke rumah Andre. Jam di tangannya menunjukkan pukul 7 malam. Ia tahu betul, jika hari Jumat, Andre pasti pulang malam dari kantor. Ia memastikan mobil Andre tidak ada di rumah. Dan yang terparkir rapi di halaman depan hanyalah mobil sedan merah milik Nanda. Daerah rumah mereka pun terbilang cukup sepi. Jadi Tisha tidak khawatir. Dengan jerigen berisi bensin yang dibawanya, ia kemudian mencoba untuk membakar rumah Andre dan Nanda. Niatnya hanya satu: menghabisi sang kakak ipar dengan tangannya sendiri. Namun tanpa disadari oleh Tisha, Nanda pun saat itu sedang tidak ada di rumah. Ia dijemput oleh sahabatnya untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Ketika tengah sibuk menyiramkan bensin, naas bagi Tisha. Malam itu beberapa anak muda yang tengah lewat memergokinya. Kelima pemuda itu lantas meneraki Tisha sebagai maling dan langsung memukulinya tanpa ampun. Orang-orang dan tetangga sekitar yang mendengar keributan akhirnya pun berkumpul dan kian banyak. Beberapa orang mulai melerai keributan itu, lalu melaporkannya pada polisi. Tisha pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Nanda, Andre, serta kedua orang tuanya sangatlah terkejut mendengar semua kabar berita itu. Mereka juga sedih harus kehilangan Tisha dengan cara yang sangat tragis. Dari buku harian Tisha yang mereka temukan, membuat jelas tentang semua perasaan dan motif Tisha sampai melakukan itu semua. Mereka, terutama Andre, tidak pernah menyangka pada apa yang tertulis di buku harian bersampul merah muda itu. Andre tidak pernah berpikir jika saudara sepupu yang sudah dianggap dan diperlakukan seperti adik kandung sendiri bisa jatuh cinta padanya. Terlebih lagi, ia harus mengetahui betapa selama ini Tisha begitu membenci Nanda, hingga sanggup untuk berbuat sesuatu yang di luar akal sehat. Kenyataan yang sungguh sangat menyakitkan dan menyedihkan bagi seluruh keluarga. Sementara itu, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka akibat insiden pengeroyokan dan main hakim sendiri yang merenggut nyawa Tisha. Selesai.